Live Tobin. I had absolutely. Bring him down. 12 heavily armed men in perimeter 2. Film ini dibuka dengan sosok yang bernama Matt, seorang agen CIA yang merasa frustasi karena pekerjaannya terasa monoton. Ia menjalani hari-hari yang sama tanpa tantangan berarti. I know this has been hard, but it's the way the system works. Di sisi lain cerita, muncul seorang pria bernama Tobin yang bertemu dengan sosok misterius di sebuah ruangan tertutup dalam restoran. Pertemuan itu dilakukan secara rahasia, menandakan bahwa ada sesuatu yang sedang direncanakan jauh dari perhatian publik sob. Tobin menerima sebuah misi yang telah lama ia tunggu. Sebuah tugas rahasia yang menurutnya harus dijalani demi tujuan yang ia yakini. Transactions, names, what's in that box is going to make the world a smaller place for you, for both of us. Tobin langsung menuju kamar mandi dan membuka barang yang baru saja ia terima dari sosok misterius tersebut. Ia memindai data di dalamnya, lalu menyuntikkan sesuatu ke tubuhnya. Di saat yang sama, seorang mata-mata menyusup masuk dan berusaha menggerbek Tobin yang masih berada di dalam bilik kamar mandi. Namun, Tobin bereaksi cepat. Ia menyerang mata-mata itu dan menghabisinya dalam waktu yang singkat. Dari balik gedung, seseorang bersiap dengan senjata dan memindai targetnya. Ia menembak, namun tembakan itu ternyata salah sasaran. Tobin sudah lebih dulu melepas pakaiannya dan bergerak ke arah lain untuk mengelabui pengejar. Sayangnya, pelarian itu tidak berjalan lama. Seseorang yang berada bersama Tobin tiba-tiba ditembak dari arah depan dan tewas di tempat. Live Tobin. I had absolutely. Setelah mobil mereka terlibat kecelakaan, Tobin kembali melarikan diri. Ia membuang dompetnya untuk menghilangkan jejak, lalu menyelinap ke dalam kerumunan aksi yang sedang berlangsung. Pengejaran pun berlanjut hingga ke area pasar, di mana suara tembakan mulai terdengar dan memicu kepanikan massa sob. Dalam situasi terkepung, Tobin sempat terdesak, namun selalu menemukan cara untuk lolos dari kejaran pihak-pihak yang belum diketahui asal dan tujuannya. Ia membuang senjatanya dan masuk ke dalam konsulat besar Amerika, langkah yang membuat para musuhnya nggak bisa melanjutkan pemburuannya. Alih-alih aman, kedatangan Tobin justru memicu status darurat di CIA. Seluruh agen diperintahkan mengumpulkan informasi tentang dirinya. Dari sinilah terungkap bahwa Tobin adalah mantan agen legendaris CIA yang dianggap berkhianat. Setelah 9 tahun dianggap penjual informasi rahasia kepada negara-negara lawan. My name is Tobin Frost. Get me a team in the situation room in 5 minutes. I want everything we got on Tobin Frost. Yes, ma'am. Pihak CIA kemudian menampilkan rekam jejak Tobin kepada seluruh agen. Sejak awal karirnya, ia dikenal selalu berhasil menyelesaikan misi, bahkan menjadi ahli dalam memanipulasi aset manusia. Hingga akhirnya, Tobin menghilang secara misterius selama 10 tahun lamanya. Setelah itu, Tobin diputuskan untuk dibawa ke safe house, rumah aman CIA yang digunakan untuk menahan dan menginterogasi buronan kelas atas. Di tempat inilah, Matt bertugas sebagai pengawas dan menjalani rutinitas yang monoton sebagai agen CIA level bawah. Rutinitas itu baru berubah ketika kabar kedatangan Tobin diterima, dan Matt mulai mempersiapkan safe house tersebut. Seluruh tim CIA segera menyiapkan pengamanan maksimal yang menjemput Tobin dan membawanya ke safe house. Ia diperlakukan sebagai buronan kelas kakap sehingga tidak boleh ada celah sekecil apapun.
Keberadaan dan setiap pergerakan Tobin dijaga ketat dan dirahasiakan sepenuhnya. Any communications about Frost's whereabouts you'll strictly need to know. Matt berjaga sambil menerima laporan bahwa tingkat keamanan aset berada di level 4, yang menandakan protokol pengamanan super ketat. Hingga akhirnya pada dini hari, Tobin berhasil tiba di safe house dan langsung ditempatkan di ruang interogasi. Namun, alih-alih terlihat tertekan, Tobin justru tersenyum ke arah Matt yang masih tampak panik dan bingung saat menyadari siapa sebenarnya orang yang baru saja datang, sob. Proses interogasi pun dimulai. Pihak CIA menyatakan bahwa Tobin ditahan atas dasar keamanan nasional, lalu mendesaknya untuk menjelaskan alasan kemunculannya di Cape Town. Setelah menghilang selama 10 tahun, mereka menuntut Tobin mengungkap bisnis rahasia apa yang kembali ia jalankan, karena setiap langkah Tobin selalu dianggap membahayakan keamanan negara. Being held under a national security directive, which means you have none, but you know that. Setelah memberikan jawaban yang terkesan mengada-ngada, Tobin diikat di kursi interogasi, kepalanya ditutup dengan handuk basah, lalu disiram air sebagai bentuk intimidasi agar ia mau bekerja sama. Is this legal? Saat interogasi akan dilanjutkan ke tahap berikutnya, situasi tiba-tiba berubah. Lampu di safe house mati dan menyala sendiri. Kamera keamanan ikut lumpuh dan muncul tanda-tanda adanya pasukan bersenjata yang mencoba masuk. Seluruh agen langsung bersiap dengan senjatanya masing-masing, termasuk Matt yang masih terlihat kebingungan menentukan posisinya. Dan secara tiba-tiba, salah satu pintu safe house diledakkan, sob. Tak lama kemudian, sebuah granat meledak di dalam ruangan, menjatuhkan beberapa agen dan membuka jalan bagi pasukan bersenjata untuk masuk sambil menembaki siapa saja yang ada di dalam. Baku tembak pun pecah di dalam safe house. Pasukan penyerang datang dengan persiapan matang dan persenjataan yang lebih lengkap, membuat para agen CIA tumbang satu persatu. Serangan ini berlangsung cukup lama, dengan satu tujuan utama, yaitu membunuh Tobin. Mereka adalah pasukan bersenjata yang bekerja melindungi petinggi CIA yang korup. Karena keberadaan Tobin berpotensi membongkar seluruh praktik kotor tersebut, dalam kondisi semakin kacau, agen CIA yang semula menjaga Tobin terpaksa keluar untuk membantu perlawanan, sementara Matt diminta masuk dan tetap menjaga Tobin di dalam ruangan. Kepanikan Matt justru membuat Tobin semakin mudah mempengaruhinya. Namun di luar ruangan, Matt menyaksikan sendiri atasannya ditembak mati di tempat. Setelah seluruh agen CIA tewas, para penyerang mengabaikan satu agen yang mereka anggap tidak penting, yaitu Matt. Kesalahan inilah yang memungkinkan Matt membawa kabur Tobin dari kekacauan tersebut. Clock is ticking. They gave you the keys. Matt melarikan diri dengan mengambil mobil secara acak, menyuruh Tobin masuk ke dalam bagasi, lalu tancap gas menjauh dari lokasi. Ia sempat melaporkan situasi itu ke CIA, yang langsung memicu kepanikan internal. Dan sementara itu, Tobin berusaha membuka borgolnya, dan Matt menegaskan bahwa ia masih bersama Tobin dan meminta arahan kemana harus pergi. There's no chance for SDR. I think I might have picked up the tail. Follow Protocol Alpha Zero. CIA memerintahkan Matt untuk menjaga Tobin menjauh dari kejaran. Namun di saat yang sama, musuh berhasil mendekati mobil Matt. Peluru mulai menghantam dan memecahkan kaca dan memaksa Matt terus bermanuver untuk kabur. Di dalam bagasi, Tobin masih berusaha meloloskan diri. Matt tetap memacu mobilnya di tengah kejar-kejaran yang mengacaukan jalan tol. Tembakan kini datang dari jarak dekat, tetapi Matt kembali berhasil menghindar dan membuat salah satu mobil pengejar ringsek. Tobin akhirnya berhasil keluar dari bagasi dan menyerang Matt untuk melarikan diri. Saat Matt dicekik,
Laju mobil melambat, membahayakan mereka berdua. Namun, Matt berhasil mengambil alih situasi dengan mengerem mendadak, melepaskan diri, lalu menghajar Tobin. Dalam upaya terakhir menghentikannya, Matt sengaja menabrakkan mobil, keluar dan menodongkan pistol ke arah Tobin. Di sisi lain, para petinggi CIA mulai mencurigai Matt atas kemampuannya membawa kabur Tobin. I need to find out who this Matt Weston is right now. Namun, setelah menelusuri riwayat hidupnya, tidak ditemukan afiliasi politik atau kepentingan tersembunyi. Matt hanyalah agen level bawah yang bertindak berdasarkan insting saat panik dan berusaha menjalankan tugasnya sebaik mungkin. Matt kemudian memaksa Tobin mengemudikan mobil curian tersebut. Tobin pun menyadari bahwa Matt sebenarnya lugu, meski senjata terus diarahkan kepadanya. Dengan nada santai namun dingin, Tobin mulai mempengaruhi Matt, menyebut bahwa CIA mungkin tak pernah benar-benar mempercayainya. Itulah sebabnya ia hanya ditempatkan menjaga safe house. Ucapan ini perlahan mengusik pikiran Matt. Or maybe Langley doesn't trust you with anything else. Tobin melanjutkan bahwa Matt telah ditipu karena penyerangan terhadap safe house tak mungkin terjadi tanpa adanya kebocoran informasi dari orang dalam. Ia menegaskan bahwa CIA mungkin akan memuji Matt sesaat, lalu membuangnya kapan saja. Di lokasi lain, pernyataan serupa juga muncul dari pimpinan CIA yang menyadari bahwa serangan tersebut hampir pasti melibatkan pengkhianatan dari dalam. Safe house. They were invited. Someone told them, Matthew. So it's someone in house. It's the only way this thing could happen. Sementara itu, Matt berhasil memindahkan Tobin ke sebuah hotel aman sementara. Di sana, Matt sempat menelpon pacarnya. Sementara Tobin terus berusaha mempengaruhi dengan mengusik soal hubungan pribadinya. Tobin mengatakan bahwa Matt akan dipaksa berbohong seumur hidup akibat pekerjaannya. Ucapan itu membuat Matt tersulut emosi hingga melempar meja. Perlahan, Matt mulai terpengaruh. Seperti yang sudah terlihat sebelumnya, Tobin memang ahli dalam memanipulasi manusia. Masalah lain pun muncul ketika CIA memberitahu bahwa mereka tidak bisa menurunkan tim evakuasi setidaknya selama 12 jam ke depan. Sebagai gantinya, CIA telah menyiapkan rumah aman baru, lengkap dengan tas pelarian. Matt juga mempertanyakan bagaimana mereka bisa menemukan Tobin sebelumnya. Namun, pihak CIA hanya mengatakan bahwa hal itu masih dalam penyelidikan. Do you know how they found Frost? You know who led them to us? We're working on that. Mereka sepenuhnya mengandalkan Matt untuk membawa Tobin ke safe house yang baru. Tobin membawa Matt melewati kerumunan di sebuah stadion, tempat Matt mengambil tas pelarian yang sudah dilengkapi GPS. Tobin tiba-tiba mengangkat tangan yang masih terborgol, sambil berteriak minta tolong, mengaku sedang diculik. Hal ini memaksa Matt berhadapan langsung dengan polisi yang berjaga. Karena mencoba melawan, Matt akhirnya dilumpuhkan dan diamankan bersama Tobin oleh pihak kepolisian. Saat berada dalam pengamanan, polisi memberitahu bahwa Tobin telah dipindahkan ke ruang perawatan. Namun, Matt melihat kejanggalan di monitor CCTV ruangan tersebut. Seluruh petugas di dalamnya terlihat sudah tewas. Dari situ, barulah polisi bergerak menuju ruang perawatan. Karena tidak ada yang percaya sepenuhnya pada peringatan Matt, ia terpaksa menyerang mereka untuk bisa mengejar Tobin kembali. Sesuai dugaan, Tobin berhasil melarikan diri dengan menyamar sebagai polisi. Matt berhasil mengambil alih HT milik komandan dan mengerahkan anggota untuk menangkap Tobin. Ia juga ikut mengejar, namun saat hampir berhasil, seorang polisi justru mencurigai Matt sebagai dalang utamanya. Tembakan peringatan dilepaskan, situasi pun berubah menjadi saling todong, dan Tobin kembali lolos. Matt akhirnya menemukan Tobin lagi, dan keduanya saling menodongkan pistol. Tobin memukul Matt dan mengerahkan dua senjata ke tubuhnya, memaksanya berlutut dan lalu melepaskan tembakan di samping Matt sebagai peringatan sebelum pergi meninggalkannya. Sementara Tobin melarikan diri, CIA mulai menemukan petunjuk bahwa ia tidak bekerja sendirian. Ada mantan agen CIA yang sempat bertemu Tobin di awal, dan orang itu tewas tertembak saat mencoba membantu
tentunya kabur. Namun informasi ini masih belum cukup untuk menjelaskan motif Tobin kembali ke Amerika dan apa sebenarnya rencana yang sedang ia jalankan, Sob. Matt kemudian melaporkan kepada CIA bahwa ia telah kehilangan Tobin. Tak lama berselang, media memberitakan bahwa Matt kini dianggap buron karena diduga membunuh 2 polisi di stadion. CIA meminta Matt kembali untuk mempertanggungjawabkan tindakannya, tetapi Matt menolak karena yakin Tobin akan menghilang jika ia menyerah. Namun CIA menyatakan bahwa Matt sudah bekerja dengan baik dan mereka akan mengambil alih. Persis seperti yang sebelum dikatakan Tobin, CIA bisa dengan mudah melepaskan agennya dengan apresiasi kosong saat dianggap gagal. You've done a fine job. We'll take it from here. Tobin berusaha mengeluarkan sebuah kapsul berisi chip data yang sebelumnya ia masukkan ke dalam tubuhnya melalui suntikan. Di saat yang sama, Matt pulang ke rumah, sementara Tobin mengubah tampilannya agar sulit dikenali. Matt menemui pacarnya dan akhirnya jujur tentang pekerjaannya selama ini. Ia meminta perempuan itu menjauh darinya karena hidup bersamanya hanya akan penuh bahaya. Meski secara resmi telah dikesampingkan, Matt diam-diam terus menyelidiki pergerakan Tobin dengan menyusup ke sistem CIA tanpa sepengetahuan siapapun. Sementara itu, Tobin meninggalkan kota dan menemui seorang kawan lama yang berharap bisa mendapatkan bantuan untuk melarikan diri. Sir, someone just logged into our system using Weston's password accessing and stored files. Tobin menyimpan berbagai rahasia gelap milik CIA sebagai alat pertahanan diri. Informasi inilah yang membuat dicap sebagai pengkhianat sekaligus ancaman hidup bagi lembaga tersebut. Untuk bisa menghilang, ia membutuhkan identitas baru dari kontak lamanya. I'm gonna need a new passport, photo ID, driver's license. Namun sebelum rencana itu terwujud, anak buah petinggi CIA yang korup lebih dulu melacak lokasi tersebut dan membunuh temannya beserta seluruh keluarganya. Pasukan bersenjata kemudian mengepung rumah dan berusaha menghabisi Tobin. Di tengah kekacauan, Matt muncul secara tak terduga dan melumpuhkan beberapa penyerang, memberi Tobin kesempatan untuk kabur meski pada akhirnya Matt tetap mengejarnya. Aksi ini pun berubah menjadi kejar-kejaran besar antara Matt, Tobin, dan pasukan bersenjata tersebut. Di kawasan Langa yang padat dan kumuh, Tobin melarikan diri melintasi atap rumah-rumah warga, membuat situasi semakin tak terkendali. Matt justru berhasil melumpuhkan pasukan bersenjata itu satu persatu di tengah kekacauan. Bentrokan ini bahkan menyebabkan beberapa rumah di pemukiman sempit itu hancur, Sob. Setelah kejar-kejaran panjang, Tobin terlihat baku hantam dengan pemimpin pasukan bersenjata tersebut. Di perkelahian itu, Tobin kembali berhasil meloloskan diri, dan Matt masih terus mengejarnya sambil membereskan sisa pasukan bersenjata yang tersisa. Sebelum akhirnya mereka kabur dari lokasi. Namun pelarian itu tak berlangsung lama. Sebuah mobil menabrak kendaraan mereka hingga terbalik. Tanpa pilihan lain, Matt dan Tobin meninggalkan mobil tersebut dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Mereka bersembunyi di sebuah rumah kosong. Di titik ini, hubungan Matt dan Tobin mulai berubah. Matt tidak memilih bersembunyi, melainkan menghadapi pasukan bersenjata itu secara langsung demi melindungi Tobin. Kemudian, keduanya melumpuhkan musuh-musuhnya, dan dari sini terlihat jelas bahwa Matt bukan sekedar agen kelas bawah seperti yang selama ini dianggap. Setelah berhasil menangkap salah satu musuhnya, Matt memaksanya mengaku untuk siapa mereka bekerja. Karena terdesak, orang itu akhirnya mengungkapkan bahwa mereka bekerja untuk CIA. Pengakuan ini membuat Matt kecewa dan terpukul seketika, Sob. Usai baku hantam tersebut, Matt dan Tobin menyelinap ke sebuah apotek untuk mengobati luka masing-masing. Kondisi Tobin cukup parah akibat tembakan yang ia terima, dan Matt berusaha membantunya sebisa mungkin. Di tengah perawatan itu, Tobin mengingatkan kepada Matt bahwa ia tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah.
Don't kill innocent people, man. Tobin kemudian mengakui bahwa di masa lalu ia pernah membunuh orang yang tidak bersalah. Dari situlah ia mulai sadar bahwa CIA juga melakukan hal yang sama demi melindungi rahasia kotor di dalam agensi. Bahkan CIA tak segan membunuh saksi kunci dalam sidang etik ketika praktik kotor mereka mulai terancam terbongkar. Keesokan harinya, Matt membawa Tobin pergi. Ia mengatakan akan menyerahkan Tobin kembali ke CIA. Meski salah satu atasannya masih terus mencurigai Matt telah bersekongkol dengannya. Matt membawa Tobin ke safe house lain, lalu menodong penjaganya dan memaksa mereka menghubungi atasan untuk memastikan jalur komunikasi aman. Di sisi lain, dua petinggi CIA yang sedang dalam perjalanan menuju safe house membicarakan sebuah microchip yang telah ditemukan. Chip itu adalah aset yang diyakini akan dijual oleh Tobin. Namun, tanpa sempat menyadari bahaya, petinggi CIA perempuan itu justru dibunuh seketika. Only Wade knew, but I think it's safe to assume that's why he hooked up with. Let's get moving. Penjaga safe house yang baru mengatakan bahwa Matt adalah tamu pertama yang datang sejak ia bertugas selama 10 bulan. Sama seperti Matt dulu, ia terlihat senang menerima tamu pertamanya. Namun secara tiba-tiba, penjaga itu justru menyerang Matt dan perkelahian sengit pun terjadi sob. Matt berhasil melawan meski nyaris tewas akibat tusukan pecahan kaca. Setelah pertarungan berakhir, Matt gak hanya melumpuhkan lawannya, tetapi juga membuatnya tewas di hadapan Tobin. Dalam kondisi sekarat, Matt memaksa Tobin mengungkap alasan sebenarnya ia kembali ke Amerika. Akhirnya, Tobin mengaku bahwa ia membawa daftar kotor CIA, mulai dari pencucian uang hingga nama-nama agen dan petinggi yang korup. Mendengar pengakuan itu, Matt sadar bahwa Tobin tidak boleh jatuh ke tangan CIA. Dan untuk pertama kalinya, ia memutuskan mempercayainya. Namun, kepercayaan itu kembali diuji. Setelah Matt melepaskan borgolnya, Tobin justru melangkah pergi, meninggalkan Matt yang terluka parah sendirian. Saat Matt akhirnya sadar dari pingsannya, ia mendapati atasannya sudah berdiri di hadapannya dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Matt menjelaskan bahwa Tobin telah memberinya sebuah file yang berisi nama atasannya sendiri. Dialah petinggi CIA korup yang menggerakkan pasukan bersenjata untuk membunuh Tobin demi merebut file tersebut. Namun saat didesak, Matt menolak memberitahu di mana file itu disimpan. Tiba-tiba, Tobin muncul kembali, menarik perhatian petinggi CIA itu keluar, lalu meledakkan mobilnya dengan ledakan yang sangat dahsyat sob. Setelah ledakan tersebut, Tobin menghabisi anak buah petinggi CIA itu satu persatu. Ia kemudian kembali menghampiri Matt dan mengajaknya pergi. Namun sebelum mereka sempat melarikan diri, petinggi CIA yang masih hidup itu menembak Tobin. Dalam hitungan detik, Matt membalas dengan menembak atasannya sendiri hingga tewas di tempat. Dalam kondisi yang sama-sama sekarat, Matt dan Tobin kembali berhadapan untuk terakhir kalinya. Tobin menyerahkan file rahasia yang selama ini ia simpan sebagai alasan utama ia bertahan hidup. Ia mempercayakan file itu kepada Matt sambil berpesan agar Matt menjadi orang yang lebih baik darinya. Saat mereka berusaha berdiri, Tobin meninggal tepat di hadapan Matt sob. Matt akhirnya kembali ke markas CIA dan menceritakan kejadian yang sebenarnya langsung di hadapan Presiden CIA. Namun, Presiden CIA mengatakan bahwa sebagian laporan Matt harus dimanipulasi demi keamanan nasional, terutama yang menyangkut petinggi CIA yang korup. Semua itu dilakukan untuk menjaga nama baik agensi, dan sikap menutup mulut dianggap sebagai bentuk loyalitas. Sebagai gantinya, Matt dipromosikan menjadi kepala penanganan khusus senior. Presiden CIA kemudian menanyakan tentang file milik Tobin yang tidak tercantum dalam laporan resmi. Ia menyebut file tersebut sangat berbahaya karena dapat merusak citra CIA dan para sekutu di Amerika. Matt menjawab bahwa ia tidak mengetahui keberadaan file itu. Presiden CIA terus menekan Matt, bahkan mengancam bahwa ia bisa bernasib sama seperti Tobin jika tidak mau bekerja. Namun secara mengejutkan, justru mengirimkan sebuah file kontroversial ke CNN dengan identitas anonim.
anonim. File itu berisi berbagai kebobrokan CIA, mulai dari praktik korupsi, perlindungan terhadap agen-agen bermasalah, hingga sejumlah tindak kriminal yang dilakukan oleh agensi tersebut. Di tempat lain, Matt menjalani kehidupan barunya. Misinya telah selesai dan kebenaran akhirnya dilepaskan ke publik, meski harus dibayar dengan harga yang mahal. Dan film pun selesai. Jadi gimana menurut kalian? Apakah Tobin benar-benar pengkhianat atau dia justru penyelamat? Karena film Safe House ini nunjukin kalau bahaya terbesar nggak selalu datang dari musuh di luar. Kadang justru berasal dari sistem yang seharusnya melindungi. Film ini bukan cuma soal kejar-kejaran dan tembak-tembakan, tapi soal pilihan antara loyalitas buta atau keberanian untuk membela kebenaran. Matt memulai cerita sebagai agen kecil yang hanya ingin menjalankan tugas, tapi di akhir cerita dia dipaksa memilih untuk tetap aman dan menutup mata atau kehilangan segalanya demi membongkar kebusukan. Dan pilihan itulah yang mengubah dia sepenuhnya. Karena pada akhirnya Safe House ngasih kita satu pelajaran penting kalau kebenaran memang berbahaya, tapi kebohongan yang dilindungi kekuasaan jauh lebih mematikan. Seperti yang pernah dikatakan oleh Edmund Burke, kejahatan hanya butuh satu hal untuk menang, yaitu orang baik yang mau memilih untuk diam. Dan juga Mahatma Gandhi pernah bilang, dalam urusan nurani, suara mayoritas nggak pernah menentukan kebenaran. Nah, kalau kalian suka film dengan konflik moral, pengkhianatan, dan dilema pilihan seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ya. Tulis juga di kolom komentar menurut kalian, Matt pahlawan atau justru korban dari sistem yang rusak. Dan sampai jumpa di cerita film-film lainnya sob. Bye-bye.